Halo semua, pernah kepikiran nggak apa sih yang sebetulnya dipelajari anak-anak SMP di pelajaran bahasa Jawa? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kurikulumnya. Dan ternyata ini tuh jauh lebih dari sekedar belajar bahasa loh. Ada filosofi mendalam di baliknya. Yuk kita gali sama-sama. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Di zaman serba internet, serba global kayak sekarang, apa belajar bahasa daerah itu masih relevan? Apa ini cuma sekedar nostalgia, atau jangan-jangan justru ada sesuatu yang esensial banget di dalamnya? Nah, ini yang mau kita cari tahu jawabannya. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu kenapa sih ini penting? Terus kita lanjut ke apa aja yang diajarin, gimana metodenya, sampai nanti kita lihat apa tujuan akhirnya. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama. Jadi harus kita pahami dulu ya, kalau ini bukan cuma soal menghafal kosakata atau belajar tata bahasa. Ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar dan fundamental di balik semua ini. Nah, ini dia intinya, langsung dari dokumen kurikulumnya. Tujuannya bukan cuma biar bisa ngomong bahasa Jawa, tapi buat membentuk karakter. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Tunggu, kok bisa belajar bahasa lokal malah jadi berkebinekaan global? Gini logikanya, dengan kita paham banget sama satu budaya sampai ke akarnya, kita jadi punya bekal buat lebih gampang memahami budaya-budaya lain. Keren kan? Belajar dari yang lokal untuk bisa berpikir global. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam, apa aja sih yang sebetulnya diajarkan? Kurikulum ini fokus banget ke 4 keterampilan dasar yang jadi fondasi dari semua jenis komunikasi. Nah, di sini kita bisa lihat pembagiannya rapi banget. Ada 2 kategori besar. Pertama, reseptif. Ini tuh soal gimana kita menerima atau menyerap informasi lewat menyimak dan membaca. Kedua, produktif. Ini kebalikannya, yaitu gimana kita menghasilkan informasi lewat berbicara dan menulis. Dua-duanya ini saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Kita mulai dari yang reseptif dulu, yaitu menyimak. Ini bukan sekedar dengerin pasif ya. Menyimak itu proses aktif. Kita harus bisa terima informasinya, paham, terus memaknai apa yang diomongin orang, biar kita bisa kasih respon yang pas. Dan ternyata, buat bisa menyimak dengan baik, itu ada komponennya. Mulai dari peka sama bunyi, punya bank kosakata yang kaya, paham struktur bahasa, sampai yang paling canggih nih, metakognisi. Apa tuh? Gampangnya, kita sadar sama proses berpikir kita sendiri pas lagi dengerin sesuatu. Jadi kita kayak bisa ngintip cara kerja otak kita. Keren ya? Oke, dari suara kita pindah ke visual, yaitu membaca dan memirsa. Coba perhatikan, ada kata memirsa di situ. Ini nunjukin kalau kurikulum ini udah modern banget. Nggak cuma fokus ke buku, tapi juga ngajarin siswa buat menganalisis informasi visual dan audiovisual, kayak video atau infografis gitu. Relevan banget sama zaman sekarang. Komponennya mirip-mirip sama menyimak, tapi di sini ada penekanan kepekaan sama huruf dan juga sistem isyarat visual. Tujuannya biar siswa itu nggak cuma bisa baca tulisan, tapi juga bisa membaca gambar, grafik, dan konteks yang ada di sekitarnya. Nah, setelah tadi kita menyerap informasi, sekarang giliran kita yang menghasilkan. Kita masuk ke area produktif, yaitu berbicara dan mempresentasikan. Fokusnya di sini bukan cuma asal bisa ngomong ya, tapi gimana caranya kita menyampaikan ide dengan sopan, jelas, dan komunikatif. Ini sih skill penting banget buat masa depan. Tentu aja, buat bisa berbicara dan presentasi dengan baik, fondasinya ya itu lagi. Kita butuh pemahaman kosakata, struktur kalimat, dan makna yang kuat. Semuanya itu kayak kepingan puzzle yang saling melengkapi. Keterampilan produktif yang terakhir adalah menulis. Sama kayak berbicara, di sini penekanannya ada pada akurasi dan tanggung jawab. Kan tulisan kita itu cerminan dari pikiran kita, jadi harus disusun dengan hati-hati dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, khusus buat menulis, ada tambahan detail teknis kayak ejaan sama struktur paragraf. Ini penting banget, soalnya tujuan menulis kan bukan cuma ngerangkai kata, tapi juga membangun sebuah argumen yang utuh, logis, dan gampang dimengerti sama yang baca. Oke, kita udah tahu kenapa ini penting dan apa yang diajarkan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngajarinnya? Nah, kurikulum ini pakai metode khusus yang namanya pedagogi genre. Prosesnya itu ada 4 langkah yang logis banget. Pertama, guru ngejelasin dulu konteksnya. Kedua, guru ngasih contoh atau model yang bagus. Ketiga, guru dan siswa bareng-bareng coba bikin sesuatu. Dan terakhir puncaknya, siswa diharapkan bisa bikin sendiri secara mandiri. Jadi alurnya jelas banget, dari dibimbing penuh sampai bisa mandiri total. Cerdas!
Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Apa sih materi konkret yang dipelajari anak-anak SMP? Ini bukan cuma teori loh, tapi langsung praktek yang kaya banget sama budaya. Jadi pembelajarannya itu dibangun di atas 5 pilar ini, mulai dari etika atau sopan santun, pengetahuan soal bahasanya sendiri, keindahan sastranya, keunikan aksaranya, sampai kebudayaan Jawa yang lebih luas lagi. Wah, ini sih beneran paket lengkap buat memahami dunia Jawa. Dan materinya itu praktis banget. Siswa nggak cuma belajar teori unggah-ungguh, tapi juga praktik langsung gimana cara menyapa, berpamitan yang sopan, sampai dilatih jadi pranatacara atau MC di acara-acara adat. Ini kan keterampilan yang benar-benar kepakai di kehidupan sehari-hari. Terus lihat deh kekayaan sastranya. Mereka belajar paribasan atau peribahasa yang penuh makna, geguritan atau puisi Jawa, cerita cekak alias cerpen, sampai tembang macapat yang puitis banget. Ini tuh kayak membuka jendela untuk melihat cara pandang dan kearifan orang Jawa lewat karya sastra. Dan pastinya mereka juga belajar baca tulis aksara Jawa yang unik dan indah ini. Nggak cuma itu, mereka juga diajak buat nyelam ke dunia wayang yang epik. Coba bayangin, belajar nilai-nilai keberanian dan kejujuran dari tokoh Bima langsung dari cerita aslinya. Keren banget! Oke, setelah kita lihat semua materinya yang kaya banget itu, sekarang kita tarik kesimpulan. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Buat apa ini semua dipelajari? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, tujuan akhirnya adalah untuk memberdayakan para siswa. Biar mereka tumbuh jadi pribadi yang percaya diri buat berkomunikasi, jadi pemikir yang kritis dan kreatif, dan jadi individu yang punya banyak informasi dan bisa memaknai dunia di sekelilingnya. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan mempelajari bahasa dan budaya lokal secara mendalam, kita itu sebetulnya nggak sedang berjalan mundur. Justru, mungkin kita lagi mengambil harta karun kearifan dari akar budaya kita sendiri, buat membangun masa depan global yang lebih kokoh dan berkarakter. Gimana menurut teman-teman?